Pada usia 17 tahun dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kebutaan. Bagaimana perjuangannya untuk bisa menerima kenyataan tidak bisa melihat lagi dan bagaimana dia bangkit justru untuk memotivasi banyak orang. Mari kita sambut Despa Dendi Irawan. Ya, ditemani oleh ibunda tercinta. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Umur berapa sekarang? Sekarang 26 tahun. 26 tahun. Artinya dari 17 tahun katanya sudah kehilangan penglihatan. Iya benar. Akibat Hobi balap-balapan. Iya. hobi balap-balapan. Oh, Iya. berarti ini cabai-cabean ini ya. Iya. Kan saya pakai dasi merah makan cabai-cabai. Oh, dasi merah. Emang bisa ngelihat? Saya bisa lihat Pak pakai kaki. Kenapa? Kan ada mata Pakai kaki. mata kaki. Iya. Apa yang terjadi sama mata Despa? Ya sebenarnya sekarang nggak bisa lihat Pak. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Ya, diakibatkan karena faktor kecelakaan itu. Yang dimana di angka 17 tahun itu saya bilang kado terindah dari Tuhan. Kasih yang saya pikir selama ini adalah penyiksaan dalam hidup. Di mana orang bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat. Tuh, rasanya nikmat. Kenapa biasa ngeliat cewek cakep nggak bisa lihat Pak? Kalau orang botak bisa lihat nggak? Alhamdulillah nggak kelihatan Pak. Despa, bisa cerita apa yang terjadi sebenarnya pada Despa? Kecelakaan. Kecelakaan apa? Sepeda motor Pak. Jadi di masa-masa 17 tahun itu saya memiliki satu hobi balap-balapan liar. Yang dimana saat orang tertidur saya bangun dari tidur. Kenapa? Karena kan trekannya jam 2 malam. Dan akhirnya saya coba untuk balap-balapan seperti anak muda lainnya. Ya motor sudah benar-benar bagus dirombak-rombak biar kecepatannya lebih tinggi dan akhirnya di pertengahan jalan hampir ke finish dan akhirnya saya terjatuh di sana diakibatkan saling menyenggol antara motor satu dengan satu yang lain kayak gitu. Waktu itu matanya normal. Oh iya saya alhamdulillah lahir ke dunia mampu bisa melihat. Jadi ini betul-betul akibat kecelakaan? Ya benar kecelakaan di situ. Baik. Nanti saya akan tanya lebih jauh apa kata dokter. Tapi sekarang pekerjaan Despa apa? Saya sebagai trainer dan motivator sekarang. Trainer Dan motivator. Oke. Ya, daripada Anda penasaran, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya lahir ke dunia seperti Anda, mampu bisa melihat indahnya dunia seperti saat ini Anda melihat saya. Tapi di angka 17 tahun, saya mendapatkan sebuah kado yang sangat terindah, yaitu adalah ketunanetraan. Kehilangan penglihatan di usia remaja bukan berarti akhir dari segalanya. Despa Dendi Irawan, pemuda kelahiran Tangerang 17 Februari 1989 ini telah membuktikan bahwa kehilangan penglihatan tidak menghalanginya untuk meraih sukses. Pria yang akrab disapa Despa ini terpaksa kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan balap liar motor. Kecelakaan itu terjadi saat usianya 16 tahun setelah ia dikeluarkan dari sekolah. Pasca kecelakaan, tidak ada tanda-tanda bahaya atau penyakit serius yang menimpanya. Namun, 6 bulan kemudian mata kirinya lambat laun tidak dapat melihat secara jelas. Dan tidak lama kemudian hal serupa terjadi pada mata kanannya. Di usia 17 tahun, Despa pun harus menerima kenyataan dirinya tidak dapat melihat. Menjadi tunanetra di usia remaja tentu bukan hal yang mudah. Tapi, Despa belajar untuk menerima kondisinya dan menjalani dunia barunya dengan penuh rasa syukur. Despa bahkan mampu mengukir prestasi dan menjadi kebanggaan keluarga. Ia mampu menjadi tulang punggung keluarga, berkuliah dengan biaya sendiri, pergi umroh bersama sang ayah, bahkan membeli mobil. Semuanya berkat jerih payah Despa sebagai trainer dan terapis emosional. Karakternya yang supel dan mudah bergaul membuat ia mudah menjalin persahabatan dengan klien-kliennya dan
menjadikannya sosok yang dicintai oleh banyak orang. Kini, walau banyak hal yang telah ia jalani dan berhasil diraih, Despa tetap menjadi orang yang rendah hati, yang masih terus belajar dan ingin terus berkembang. Ya, menurut dokter mata Despa kenapa? Kata menurut dokter, mata kena glaukoma. Saya dengar untuk pengobatan mata waktu itu orang tua berjuang keras ya agar mata Despa bisa sembuh. Iya, Dan benar. untuk itu seluruh harta bahkan dipertaruhkan. Iya benar. Bagaimana ceritanya? Ya saat itu saya di masa 16 tahun, pokoknya setiap ayah saya pulang kerja, ya berobat, mah berobat. Karena dalam pikiran saat itu saat orang sakit kalau berobat akan sembuh. Dan akhirnya saya nggak pernah berpikir tentang uang. Pokoknya apapun harus saya bilang sekarang berobat harus berobat. Saya nggak pernah menilai nominal yang berapa orang tua saya keluarkan saat itu. Dan akhirnya lama-kelamaan ternyata satu persatu lah. Sampai proses pembangunan rumah saya, orang tua saya sampai terhenti. Dan akhirnya sampai mobil dan motor kesayangan saya jual. Disitulah saya lihat di mana saya pernah tidur di balik seng berempat sama adik saya. Saya alamin tuh. Sampai rumah mau dijual dan ngontrak. Dan ini kehidupan saya bilang. Saya bilang ini kehidupan sebuah petualangan yang begitu warna yang dimana saya jalani dengan sebuah cinta dan kasih karena kekuatan saya berbicara ini bukan karena saya kuat. Karena dua orang tua yang selalu menguatkan hati saya. Baik, kalau gitu boleh kedua orang tua berdiri. Ibu, bapak silakan. Iya, ini kedua orang tua yang hebat itu. Ya, baik. Perjuangan orang tua untuk menyembuhkan mata Despa ini juga menunjukkan betapa mata itu sangat berharga ya. Iya, benar. Sehingga semua orang yang matanya sekarang dalam kondisi baik harus mensyukuri. Iya benar. Karena orang seperti Despa harus berjuang bahkan sampai menghabiskan harta untuk bisa memulihkan ya. Jadi Iya, benar. ini juga membuat kita ingat kembali untuk mensyukuri kesehatan mata kita. Iya. Ini kan Despa pernah merasakan mata normal yang bisa melihat dan sekarang mata yang tidak bisa melihat lagi. Bagaimana Despa mengatasi persoalan yang muncul dari pernah melihat kemudian tidak bisa melihat? Ya pertama ya, saya untuk menerima dan mensyukuri sebuah kehidupan yang harus saya jalani ini. Akhirnya saya bilang, ya Allah, biarkan saya tak bisa melihat, tapi jangan biarkan orang lain tak bisa melihat. Rasanya, dengan digebukin benjol rasanya besok sembuh, dikompres pakai batu es. Itu saya bilang, yang orang bilang air mata darah, saya pikir cuma didongeng. Ternyata saya ngalamin air mata darah. Disebut air mata darah adalah air mata yang tak mampu keluar lagi karena nangisnya itu bermasalahan itu sendiri. Dan akhirnya saya untuk bangkit, dan alhamdulillah ya saya coba untuk bergabung dengan beberapa yayasan itu tentang tunanetra, apa sih tunanetra, gimana tunanetra, dan akhirnya banyak orang belajar braille, belajar komputer, belajar yang lain-lain. Saya bilang, ya Allah, kok saya di sini adanya gitu. Akhirnya saya di konseling, salah satu konseling di Yayasan Mitra Netra di sana, saya di konseling, dan akhirnya saya sering berkomunikasi dengan beliau, namanya Mas Adi, dan kata Mas Adi, hobi kamu apa, Des? Hobi saya belum tahu, Pak. Saya kayak, udah, kamunya apa? Saya pengen belajar tentang sebuah jiwa di situ. Apa sih jiwa itu? Dan akhirnya saya dikenalkan dari guru ke guru, dan akhirnya saya bergabung dengan sentuhan spiritual kuantum di sana. Saya belajar tentang dunia emotional healing, saya belajar tentang dunia kesehatan, tentang sebuah energi yang ditingkatkan dan mampu bisa membagikan cinta kita kepada orang lain. Despa, sebelum jadi trainer atau motivator, saya dengar dengan kondisi mata seperti ini, Despa sulit ya mencari pekerjaan. Iya benar. Sudah melamar di mana dan bagaimana penerimaan orang-orang? Dulu saya sempat melamar sebagai operator suara. Dan alhamdulillah saat saya ngelamar bersama teman-teman tunanetra lainnya, saya ditolak juga. Saya saat itu masih SMA di situ. Dulu saya SMA, saya harus kuliah di situ. Saya harus kuliah dan saya harus kuliah. Dan Kuliah? Iya. Dari mana biayanya? Kan nggak kerja.
Ya, saya kan misalkan gini, di teman-teman saya itu kan ternyata tuh butuh recorder. Ya Allah, saya pengen punya uang, saya mau kuliah, saya mau kerja. Gitu. Dan akhirnya tiba-tiba teman saya bilang gini, aduh, recorder gue rusak. Dibilang kayak gitu. Akhirnya saya deketin lah, recorder lu rusak, sini gue bantu, saya bilang gitu. Lu bisa, Des? Insya Allah bisa. Beneran? Beneran. Pas recorder saya terima, nih tolong benerin, saya pegang. Dibawa kemana ini recorder? Jadi sebenarnya nggak bisa waktu itu? Sebenarnya nggak bisa, Pak. Terus Akhirnya apa? alhamdulillah, memang saya nggak bisa benerin recorder, tapi saya bisa bantu gimana cara benerin recorder. Saya gimana? bawa ke tempat pembeneran recorder. Terus? Saya bawa, Pak nih recorder rusak, tolong benerin. Oh iya, dia bilang gitu. Berapa biayanya? Dia bilang 30.000, dia sepakat, deal, salaman. Saya telepon teman saya, biaya recordernya 30.000. Oh iya Des, tapi gini ya, terus ongkos buat lu gimana? Ya ongkos buat gue 10.000, terus sama baterainya 5.000, saya bilang. Dan ongkos gue jalan 5.000. Jadi saya untung berapa? 20.000. Jadi Teman kasih? teman saya, oke deh sepakat 50.000 ya, sepakat deal. Akhirnya apa? Batu baterai saya beli sama mama saya jualan warung. Nah, untung sama saya, karena baterai saya beli. Nah, terus yang kedua, saya nggak naik angkot Pak, saya jalan kaki. Untung lagi kan saya. Nah, jadinya untung 20.000 saya kantongin. Dan alhamdulillah banyak recorder saya benerin. Tiba-tiba saya berpikir, recorder udah bener semua, apa saya doain biar rusak apa ya? Kenapa? Karena job saya udah nggak ada lagi Pak, karena udah bener semuanya tuh recorder. Terus? Saya berpikir ya, gimana nih dapat uang? Akhirnya saya punya teman SMA saya telepon. Lu bener ya kerja di bagian alat-alat komputer? Iya Des, gini deh, gue jualin ya. Siap Des, tapi gue gak ada uang. Gampang dia bilang. Jadi saya dikasih barang kayak headphone, komputer, semuanya laptop, saya dikasih sama dia. Jadi gini, setiap orang mau beli komputer, lu di brosur berapa harganya? 3.500.000, udah sama gue 3.400.000. Datang, kok murah banget Des, tenang aja garansi resmi saya bilang gitu. Ngomong sama temen kan, emang toko lu untung berapa? 500.000, sepakat deal. Jadi jadi toko 3 juta, saya untung 400. Lagi marketing lagi Pak. Nah, tapi akhirnya Despa sarjana. Iya alhamdulillah sarjana. Sarjana apa? Saya sarjana bimbingan konseling. Nah, kemudian sekarang Despa trainer dan motivator. Apa Iya, yang disampaikan kepada apa istilahnya klien atau orang-orang? Iya, saya menyampaikan bahwa kehidupan ini adalah kita memiliki tujuan. Banyak orang yang hidup tapi nggak punya tujuan. Dan disinilah kita belajar tentang tujuan hidup yang sebenarnya di balik kehidupan yang sebenarnya adalah tujuan yang mulia. Bermanfaat untuk banyak orang. Di sini saya belajar tentang kehidupan, gimana cara saya mencintai tentang hidup yang benar-benar hidup adalah di surga. Karena sesungguhnya kita hidup di sini untuk menuju ke surga bersama kita. Baik, sekarang saya minta Despa memotivasi orang-orang yang sampai saat ini juga masih berjuang untuk bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa melihat. Apa yang ingin Despa sampaikan? Seperti sebuah kehidupan di mana kehidupan itu adalah sebuah proses petualangan hidup. Banyak orang terpuruk seperti badai. Tapi ingat, setelah badai itu turun hujan yang begitu besar, tiba-tiba rintik-rintik itu lama-lama hilang dan hilang dan hilang. Dan akhirnya apa? Setelah badai itu selesai, ada sebuah pelangi yang mewarnai hidup kita. Artinya apa? Ini adalah di balik kesulitan, ada sebuah keindahan di balik kesulitan sendiri. Banyak orang tertipu di dunia ini. Banyak orang datang ke Jakarta melihat gedung yang tinggi. Dia bilang apa? Wow, begitu indah gedung ini. Wow, begitu bagus gedung ini. Tapi dia hampir lupa. Di balik gedung itu ada sebuah paku bumi yang diketok ke dalam bumi. Rasanya sakit. Kenapa? Karena digetok sampai masuk ke dalam bumi. Setelah masuk ke dalam bumi, dan ternyata apa? Gedung itu semakin tinggi dan semakin kokoh. Itulah sebuah kehidupan. Kalau Anda sedang digetok, jangan merasa sakit. Karena Anda sedang mempersiapkan untuk tujuan yang lebih baik. Baik, Despa,
Di tangan saya ada buku karangan Despa Dendi Irawan. Iya. Judulnya Menjadi Cahaya dalam Kegelapan. Despa, sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan melalui buku ini? Sebenarnya saya memang nggak bisa melihat, tapi saya bikin sebuah buku untuk orang yang bisa melihat. Saya pengen buku ini bacalah, karena di balik ini ada sebuah kisah yang luar biasa. Kisah seorang anak muda yang mencari kehidupannya. Di masa-masa transisi sebuah kehidupannya, dia mencari jati dirinya. Dan akhirnya dia mengalami keterpurukan. Dan akhirnya apa? Dia menemukan kebahagiaan yang seutuhnya. Dan karena buku ini saya yakin mampu menginspirasi banyak orang, Amin. maka buku ini saya bagikan untuk Anda semua yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini dengan mengakses website kickandy.com. Akhir kata, jaga mata Anda, jaga mata hati Anda, berbuatlah baik setiap saat. Sampai jumpa. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Ku ikhlaskan segalanya. Keyakinan diri membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Ku serahkan